Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-15. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelajahan kali ini, kita akan menjelajah tentang penerapan teorema Pitagoras. Bersama saya, Ibu Dr. Anda Endang Yayu Sriwidastuti MPD dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Pada video sebelumnya, kalian sudah mengenal bagaimana itu teorema Pitagoras. Nah, pada video kali ini kita akan menerapkan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Selain dimanfaatkan pada segitiga siku-siku, teorema Pitagoras juga dapat digunakan pada bangun datar dan bangun ruang matematika yang lain untuk menghitung panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh 1. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 15 cm. Hitunglah panjang diagonal ruang AG. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, sebaiknya terlebih dahulu kita buat sketsa kubus tersebut. Nah, pada gambar berikut ini, sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang sisinya 15 cm. Rusuk-rusuknya sama, karena ini merupakan kubus, maka berukuran sama panjang, yaitu 15 cm semuanya. Nah, AC merupakan diagonal sisi, sedangkan AG merupakan diagonal ruang dari kubus tersebut. Bangun ACG berbentuk sebuah segitiga siku-siku di C. Karena merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras, yaitu kuadrat panjang sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku lainnya. Sehingga kalau diaplikasikan menjadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Di sini AG merupakan sisi hipotenusa dan AC CG merupakan sisi siku-siku pada segitiga ACG. Karena panjang diagonal sisi AC belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu. Berapakah panjang sisi AC? Panjang sisi AC dapat kita peroleh dari segitiga ABC, siku-siku di B. Karena AC merupakan sisi miring, maka berlaku teorema Pitagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita ganti bilangannya menjadi AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Kita hitung hasilnya. AC kuadrat sama dengan 225 ditambah 225. Sehingga AC kuadrat sama dengan 450. Itu adalah nilai dari AC kuadrat. Jadi, nilai dari AC atau panjang AC sama dengan akar dari 450. Kita ubah menjadi perkalian bilangan kuadrat. Kita sederhanakan. Sehingga menjadi AC sama dengan akar 225 kali 2. AC
sama dengan akar 225 adalah 15 kali akar 2. Sehingga AC sama dengan 15 akar 2. Maka panjang diagonal ruang AG dapat kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AG kuadrat sama dengan, kita ganti dengan bilangannya, AC sama dengan 15 akar 2. Berarti AC kuadrat sama dengan 15 akar 2. Ditambah CG kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Sekarang kita hitung hasilnya. AG kuadrat sama dengan 450 ditambah dari 15 kuadrat 225. AG kuadrat sama dengan 675. Maka nilai dari AG sama dengan akar dari 675. Kita ubah menjadi perkalian bilangan kuadrat atau kita sederhanakan sehingga AG sama dengan 200, akar dari 225 kali 3. AG sama dengan 15 akar 3 cm. Sekarang, mari kita perhatikan contoh 2. Perhatikan trapesium ABCD berikut ini. Panjang AB 6 cm, panjang AD 12 cm, dan BC 20 cm. Sedangkan panjang DE sejajar dan sama panjang dengan AB. Maka DE sama dengan 6 cm. Hitunglah A. Panjang EC, B. Panjang CD, C. Keliling bangun ABCD, D. Luas bangun ABCD. Mari kita cari penyelesaiannya. A. Panjang EC. Panjang EC dapat kita peroleh dari mengurangkan BC dengan BE. Panjang BE sama dengan panjang AD, yaitu 12. Jadi, panjang EC sama dengan 20 dikurangi 12, sama dengan 8 cm. B. Panjang CD. Panjang CD bisa kita lihat pada gambar segitiga DEC. Segitiga DEC merupakan segitiga siku-siku di E. Maka CD merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring atau sisi yang paling panjang pada segitiga DEC. Karena merupakan sisi hipotenusa, maka berlaku teorema Pythagoras. CD kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah EC kuadrat. Atau panjang CD sama dengan akar kuadrat dari DE kuadrat ditambah EC kuadrat. CD sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kita gantikan ukuran panjangnya. Sekarang mari kita hitung. Panjang CD sama dengan akar kuadrat dari 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. CD sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi panjang CD adalah 10 cm. C. Keliling bangun ABCD. Untuk menghitung keliling, maka kita jumlahkan ukuran sisi-sisinya. Jadi keliling ABCD dapat diperoleh dengan menjumlahkan AB
AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Sekarang kita ganti dengan bilangannya. Yaitu 6 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 12. Sehingga sama dengan 48. Jadi, keliling bangun ABCD adalah 48 cm. D. Luas bangun ABCD. Karena bangun ABCD merupakan trapesium siku-siku, maka untuk menghitung luas bangunnya sama dengan setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajarnya. Sama dengan setengah kali AB tingginya kali sisi sejajarnya AD dan BC. Kita ganti bilangannya sehingga menjadi setengah kali 6 kali 12 ditambah 20. Sama dengan setengah kali 6 kali 32. Sama dengan 96. Jadi, luas bangun ABCD adalah 96 cm persegi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana penerapan teorema Pythagoras terhadap bangun datar dan bangun ruang lainnya, sekarang mari kita lanjut dengan menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan teorema Pythagoras. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk memudahkan menyelesaikannya, maka diperlukan bantuan gambar atau sketsa. Contoh 1. Seorang anak akan mengambil layang-layang yang tersangkut di pohon. Ia menyandarkan sebuah tangga yang panjangnya 5 meter pada pohon tersebut. Jika jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon adalah 3 meter, berapakah tinggi pohon yang dapat dicapai tangga tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita buat ilustrasinya berikut ini. Tinggi pohon yang dapat dijangkau tangga kita gambarkan pada sisi AC. Sedangkan jarak kaki tangga ke pohon adalah AB dan panjang tangga adalah BC. Nah, untuk menghitung jarak atau tinggi pohon yang dicapai tangga, di situ digambarkan AC. AC merupakan salah satu sisi siku-siku pada segitiga ABC dengan sisi hipotenusa BC. Maka berlaku teorema Pythagoras, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Sedangkan kalau mencari panjang AC, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat nilainya 25, 3 kuadrat 9. Jadi AC kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9. AC kuadrat sama dengan 16. Maka panjang AC sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi tinggi pohon yang dapat dicapai tangga adalah 4 meter.
Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang kedua. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Kemudian, kapal tersebut berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Hitunglah jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan. Mari kita bahas permasalahan di atas. Untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa membuat sketsanya sebagai berikut. Misal, ini merupakan titik keberangkatan. Nah, kapal akan bergerak menuju arah yang dituju sesuai dengan arah mata angin. Nah, perhatikan arah mata angin yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat dari titik keberangkatan. Digambarkan seperti ini. Kemudian, kapal tersebut berbelok ke selatan sejauh 75 km. Sehingga kapal berada pada posisi tujuan. Berapakah jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan? Maka kita tarik garis lurus dari tujuan kapal menuju titik keberangkatan. Itu merupakan jarak terpendek antara kapal dengan titik keberangkatan. Perjalanan kapal dari titik awal sampai titik tujuan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dengan sisi siku-sikunya 100 km dan 75 km. Sedangkan jarak terdekat atau terpendek kapal menuju titik keberangkatan digambarkan oleh sisi hipotenusa segitiga tersebut. Maka untuk menentukan berapa jarak terpendek kapal terhadap titik keberangkatan, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Jarak sama dengan akar kuadrat dari 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Kita hitung hasilnya. 100 kuadrat sama dengan 100 kali 100 sama dengan 10.000. Sedangkan 75 kuadrat artinya 75 kali 75, yaitu 5.625. Sehingga jarak sama dengan akar dari jumlah 10.000 ditambah 5.625. Sama dengan akar 15.625. Akar dari 15.625 adalah 125. Jadi, jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah 125 km. Mari kita perhatikan contoh yang ketiga. Sebuah tiang bendera akan dipasang kawat penyangga agar tidak roboh seperti gambar berikut ini. Jika jarak kaki tiang dengan kaki kawat penyangga adalah 8 meter, jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga 6 meter, dan jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua adalah 9 meter. Hitunglah panjang total kawat yang diperlukan dan hitunglah biaya yang diperlukan jika harga kawat adalah 25.000 per meter. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, mari kita buat sketsa dari tiang bendera dan kawat penyangga tersebut, seperti ilustrasi berikut ini. AC, kita umpamakan tinggi tiang bendera.
CD, jarak tiang bendera ke kawat penyangga. BD, kawat penyangga 1, AD, kawat penyangga yang kedua. Nah, gambarnya seperti ini. Sekarang, untuk mengetahui berapa panjang kawat penyangga yang dibutuhkan, itu sama dengan jumlah dari panjang BD dengan panjang AD. BD adalah panjang kawat penyangga 1 atau yang pertama, sedangkan AD adalah panjang kawat penyangga yang kedua. Mari kita terlebih dahulu mencari panjang kawat penyangga pertama atau panjang BD. Perhatikan segitiga BCD, siku-siku di C. Maka BD merupakan sisi hipotenusa. Sehingga teorema Pythagoras berbunyi BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat. Maka untuk mencari panjang BD bisa diperoleh dengan cara mencari akar kuadrat dari BC kuadrat ditambah CD kuadrat. Sehingga BD sama dengan akar kuadrat dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kita hitung hasilnya. BD sama dengan akar kuadrat dari 36 ditambah 64. BD akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Jadi, panjang BD atau panjang kawat penyangga 1 adalah 10 meter. Selanjutnya kita akan cari panjang kawat penyangga yang kedua. Sekarang, mari kita lanjut dengan menghitung panjang kawat penyangga yang kedua. Panjang kawat penyangga 2, kita misalkan AD. Nah, sekarang perhatikan pada segitiga ACD, siku-siku di C. Maka AC dan CD merupakan sisi siku-siku dan AD merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring. Maka teorema Pythagoras berbunyi AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Panjang AD dapat kita peroleh dengan mencari akar dari AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Kita ganti bilangannya sehingga diperoleh AD sama dengan akar kuadrat dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AD sama dengan akar dari 225 ditambah 64. AD sama dengan akar 289. Akar dari 289 adalah 17. Maka panjang AD atau panjang kawat penyangga 2 adalah 17 meter. Nah, berarti panjang total kawat yang dibutuhkan sama dengan panjang kawat penyangga 1 ditambah panjang kawat penyangga 2. Sama dengan panjang BD ditambah panjang AD. Sama dengan 10 meter ditambah 17 meter. Sama dengan 27 meter. Berapakah biaya yang diperlukan? Maka biaya untuk pembelian kawat sama dengan panjang total kawat yang dibutuhkan, yaitu 27 meter, kita kalikan harga per meternya, yaitu Rp25.000. Jadi,
biaya untuk pembelian kawat adalah Rp675.000. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai berjumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.